Kecil ya. Belalang kunyit sih kalau ada. Kupu-kupu Pak. Terus kupu-kupu yang ukurannya agak besar ada nggak? Kupu-kupu tapi ukurannya besar. Itu besar tapi lemah. Udah mati dong kita. Kalau udah mati udah bro. Dia psikopat udah. Kalau belum mari tanggung jawab. Gak satu jenis. Masih hidup. Ya. Mingkaten lah bang. Lagi hidup. Di Bayu tuh lagi hidup Bayu. Ditekan loh. Masih hidup nih. Denyutnya masih ada. Lah mati lo belum? Kalau mati sini. Seker. Seger gini megang. Aja ada denyut. Lagi hidup boy. Hidup Nih, terbang nih. Mati parah. Ada yang lah benar-benar mati dah? Apa ada? Di kepala. Sultan. Hidup nih. Kayak gitu. Kurang kencang, kurang mungkin anak. Lagi kencang Pak. Kencang tapi jangan sampai ini. Kakak keluar perut dan. Enggak, dia toraksnya dipijat bukan. Pak ini Pak belalang besar Pak. Mana? Patah kaki kelak. Yang warna hijau tuh. Oh, ini Tetigonide nih, belalang pedang. Jadi kalau kita pernah lihat belalang yang bagian belakangnya panjang, kayak pedang samurai gitu. Nih, tapi ini kayak yang jantan. Jantan tuh yang belakang pedang itu pendek, kalau yang betina panjang. Terus ini masih nimfa. Nimfa itu masih pradewasa. Ada sayap ada? Belum kan? Kalau belum ada sayap berarti dia masih remaja. Nah, bakal sayap itu ada di punggung. Jadi kalau sudah ganti kulit terakhir baru sayapnya muncul. Oh, Dek belum sampai menikmati masa muda lah Kak Bulu. Jadi Kurang ajar. kasihan lah nih, belum sempat kawin dia kan lah kena ini. Nah, ini boleh lah nih. Astagfirullah. Lah, lagi jomblo. Jonas. Ini sementara untuk belajar apa ya, minjem punya kawan-kawan dulu. Terus jarum pentol lagi minta. Jarum pintu. Nah, hal yang sama juga untuk belalang, itu menusuknya itu di bagian nih, protoraks. Protoraks itu pro artinya depan. Nah, jadi ini ada namanya pronotum. Pastikan pada saat menusuk jangan sampai kena ke bagian tungkai. Jadi tengah-tengah. Ada mikrofon. Tumpul. Betul. Ada jarum yang ini dah, yang kotakan, yang kotak. Siapa tadi dia bawa yang kotak tadi? Minta dulu. Jarum pentul. Lis, ambil jarum kotak. Aneh. Nah, kalau sampai lah. Beda. Wow, guys. Wadah di rumah. Ayangnya lo banget. Semangat perhatikan. Makan dek kita. Apa? Dimakan dek kita. Ayo. Bisa kalau kayak yang kecil dari kan dia kayak paku. Nah, ini contoh untuk belalang yang seperti ini sama dengan yang lebah tadi. Kita rentang tungkai. Kalau dia terlalu kecil dan sayapnya sulit untuk direntangkan, kita rentang tungkainya aja. Ini udah taruh. Nah, selanjutnya itu kita lakukan perentangan yang tadi. Tungkai yang belakang kita tata ke belakang kayak gini. Agak kejam sih dikangkangin gitu. Ya Allah mau di. Kan kayak itu yang kedikit itu di. Dark jokes. Parah sih. Nah, ini tungkai belakang sudah ditata. Kalaupun ternyata bagian yang misalnya dia yang terlalu idealis nih, misalnya ini kok kurang rata Pak, tungkainya kurang ke belakang, ya ditata lagi, tambahin. Kreatif sapi. Dia memang
perlu effort lebih kalau memang bikin koleksi yang bagus. Estetik. Semangat yuk. Yuk implementasi. Umas. Apa kok eskulit nanti? Belalang. Nah ini juga sama, nanti tungkai depannya itu ditata ke depan, disetting sedemikian rupa biar bagus. Duk paldu. Shopee 10 lewat 11 Tengah. Sebelah lagi atas. Disemprot. Mati. Mati deh. Ada yang anu Iya, pas saya tuh orang tua. lagi hidup campur angin. Ayo, mati suri campur. Disiksa dia. Ini kita viral kan. Dile, pemetik eksekusi. Nah, jadi kalau kita tata posisi tungkai depan, belakang, kiri, kanan nanti akan rapi seperti ini. Kalau antenanya juga kita tata teratur. Nanti pada saat dimasukkan ke kotak pengering, dia sudah kering sekitar 2 kali 24 jam dengan lampu 5 watt. Nanti bagus, tinggal dilepas satu-satu jarum pentulnya. Cuma pelan-pelan. Kalau kita paksa keras, karena kan dia sudah kering, cairan dalam tubuhnya sudah tidak ada, hanya tersisa rangka luarnya saja. Jadi kalau kita paksa tarik, biasanya dia akan mengalami kerusakan. Ya, yang paling rentan rusak itu sayap, tungkai. Nanti kalau kita paksakan cabut, nanti dia putus. Nah, serangga yang harus kalian kumpulkan itu yang seluruh organnya lengkap. Nah, saya nggak mau yang kakinya hilang satu gitu, antenanya hilang setengah, terus kepalanya cungek 2 gitu juga ya. Usahakan full. Jadi kalau sudah begini kan enak kelihatannya rata, kanan kirinya sama. Ya. Nah, setelah itu pada saat nanti dilakukan proses penataan, baru nanti kita tusuk dengan menggunakan label. Nanti labelnya saya ajari di minggu depan. Ya. Ada label di bawah serangga ini nanti ada labelnya. Yang koleksi siapa, tempat koleksi siapa, nama spesiesnya apa. Nah, Pak, kalau serangga kami bagus, Pak, ternyata tiba-tiba tungkainya hilang. Cara nempelnya gimana, Pak? Pakai lem kayu nggak bisa. Nah, caranya adalah dengan menggunakan cat kuku atau kutek yang berwarna bening. Ya, itu kan cepat keringnya. Jadi tinggal dioles sedikit, langsung tempelin, tata, nanti dia secara otomatis gampang mengeras. Ya, jangan pakai lem super. Oke? Terus yang laki-laki kalau kuteknya habis dipakai buat ini, jangan dipakai di jari. Nanti dicobain pakai di jari, jangan. Ya, nah. Ini silakan kalian coba rentangkan sendiri serangga kalian di masing-masing kelompok sampai jam 10. Sayap belalang. Oke? Pak, sayap belalangnya, Pak. Oh, mau direntangin? Enggak, ini karena ukurannya kecil aja saya ngajarin yang tungkainya dulu. Kalaupun mau dilepas, sayang sih buat dibongkar lagi udah rapi soalnya. Ada belalang lain nggak? Ada belalang yang lain? Itu jauh kecil tapi Pak, kecil banget. Nggak apa-apa, itu belalang apa? Ini juga. Belalang pocong. Oh, yang kecil. Yang sih.
Yapung kami ya. Nah, kalau ketemu serangga yang ini yang saya bilang kepik leher tadi. Ya, kepik leher ini bahaya. Kenapa? Karena bisa menyengat. Nih, alat mulut buat penyengat ini. Jo. Oh, nih. Nah, yang saya angkat ini kecil. Kelihatannya kecil, tapi kalau menusuk ke jari udah seujung jarum nih. Ya ini yang bikin teman saya demam 3 hari dirawat di RS Medika Dramaga di Bogor. Nah, kalau untuk sayap belalang prinsipnya sama, tinggal direntangkan. Cuma nariknya itu harus hati-hati karena kita harus mematahkan salah satu ya kayak semacam sendi sih. Soalnya kalau enggak dia nggak bisa ini nih. Jadi misalnya kita tarik ya. Nah, yang ini kalau belalangnya besar ada bunyi celetek misalnya kayak gitu. Karena kita memutuskan satu lembar ototnya. Nah, lalu yang kedua, kita menggunakan tangan juga bisa ini. Nah, ditarik perlahan-lahan. Ditata. Nah, karena sayapnya membran tipis, jadi harus hati-hati. Kalau sudah dapat posisinya begini, tinggal ditusuk, letakkan, nanti pakai jarum pelan-pelan ditusuk sama seperti yang dicapung, ya. Nah, pastikan antara sayap depan dengan sayap belakang itu dikasih celah. Kenapa dikasih celah? Agar ada tempat buat menusuk jarumnya. Kalau mepet, nanti sayap yang depan ini, yang belakang akan nempel ke yang depan. Jadi nanti jelek hasil, ya. Nah, oke, sudah boleh dicoba, silakan. Maksimal jangan jam 10.